Ayo ngaji, ayo kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Roy di channel Az-Zirat Azran. Lagi tetap dan masih di seputar Al-Quran. Judul kita pada kali ini adalah bacaan saktah dalam Al-Quran. Oke pemirsa yang budiman, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, mari sama-sama kita lihat dulu gambar yang ada pada layar ini. Pada gambar ini ada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, di situ ada huruf sin kecil. Ayo Mang Udin, tanda apakah itu? Saktah Om. 100 buat Mang Udin. Soalan yang akan kita munculkan adalah, apa itu saktah? Bagaimana cara membacanya? Apakah saktah hanya ada pada 4 tempat tersebut? Bolehkah dibaca dengan tidak saktah? Pertanyaan terakhir yang tidak kalah menarik, kenapa di 4 tempat tersebut ada saktahnya? Oke pemirsa, langsung aja kita bongkar seputar gharib muskilat bacaan saktah dalam Al-Quran. Pengertian saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernapas. Berhentinya seukuran 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, lanjut. Dari 20 riwayat bacaan Al-Quran, hanya riwayat Hafaz yang membaca saktah pada 4 tempat berikut ini. 1. Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. 2. Surat Yasin ayat 52. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. 3. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. 4. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Kenapa ada saktah di 4 tempat tersebut? 1. Mengapa surat Al-Kahfi ayat 1 ketika diwasalkan dengan ayat 2 harus dibaca saktah? Alasannya supaya tidak dipahami kalau lafaz qayyima adalah sifat dari iwaja. 2. Adapun alasan saktah pada surat Yasin supaya pembaca tidak menganggap kalau lafaz hadza ma wa'adar rahman adalah perkataan musyrikin dan kafirin yang menyesali setelah dibangkitkan kembali. 3. Sedangkan alasan saktah pada surat Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin supaya kedua lafaz itu tidak dipahami sebagai satu kata yang mengikuti wazan fa'alun. Untuk poin nomor 1 dan 2, walaupun jika diwasal harus saktah, namun boleh dibaca wakaf karena secara makna sudah sempurna. Pemirsa yang budiman, ternyata bacaan saktah tidak hanya terdapat pada 4 tempat di atas, namun masih ada 2 tempat lagi di mana kita boleh membaca dengan saktah, yakni pada tempat-tempat berikut ini. 1. Pada saat mewasalkan atau menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. 2. Pada saat mewasalkan akhir ayat 28 dengan awal ayat 29 pada surat Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, itu pemirsa yang budiman, untuk poin nomor 1 akhir ayat surah Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Selain dibaca saktah, juga boleh dibaca dengan cara wakaf dan wasal, di mana keduanya tanpa basmalah. Bahkan
Syekh Taufik Ibrahim Damrah dalam kitabnya menjelaskan ada 15 cara dalam membaca poin 1 di atas, di mana semuanya tanpa basmalah. Untuk poin 2, yakni pada saat mewasalkan akhir ayat 28 dengan awal ayat 29 pada surat Al-Haqqah, selain dibaca dengan saktah atau izhar, juga boleh dibaca idgham mutamatsilain shaghir. Imam Syafi'i. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.